Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Wah, lemes ini sepertinya belum makan siang tadi ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Seperti lagu tadi saudara ya, siapa di sini yang betul merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita hari ini. Dia Allah yang setia, mengasihi setiap kita. Hari ini kita akan belajar satu tema yang mendasari iman kekristenan kita. Saudara, tanggal 14 Februari kemarin kita memperingati apa saudara? Pemilu gitu ya. Betul, pemilu. Tapi apa yang kita peringati setiap tahun? Hari Valentine. Hari Valentine itu apa? Hari kasih sayang, betul ya? Kalau kita berbicara tentang hari kasih sayang, saatnya kita yang suami, yang istri, yang punya pacar, yang punya sahabat, wah ini waktu yang tepat gitu ya. Kasih coklat, kasih bunga, kasih hadiah. Nah, berbicara mengenai kasih, kita sudah tidak perlu meragukan lagi bagaimana cintanya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Amin. Tuhan itu begitu baik bagi setiap kita. Kasihnya selalu dahsyat dan luar biasa hari demi hari dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita sore hari ini, apakah kita sudah seperti Dia? Apakah kita sudah punya kasih yang hebat seperti kasihnya Yesus dalam hidup kita? Adakah kasih kita itu sudah kasih yang sempurna? Nanti kita baca firman Tuhan saudara ya. Dan Yesus dengan jelas meminta kita punya kasih yang sempurna. Kita baca bersama Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 kita baca bergantian. Seperti biasanya Bapak Ibu kalau baca yang keras supaya sebelahnya enggak ngantuk ya. Ayat 38 saya baca, Bapak Ibu semua ayat 39, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39, 1, 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41, 1, 2, 3. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43, 3, 2, 1. 44 kita lihat. Tetapi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45, 3, 2, 1. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kata Tuhan. Sudah biasa kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita sayang sama orang yang sayang sama kita menolong orang yang habis menolong kita, yang dulunya pernah menolong kita. Firman Tuhan katakan apa? Sudah biasa. Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah orang yang jahat pun berbuat demikian? Lalu apa bedanya? 47, 3, 2, 1. Ini intinya saudara ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu apa? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin.
Setelah tadi kita sudah baca mulai ayat 38, bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana cara-cara kita harus mengasihi. Seperti apa kita harus mengasihi. Dan ditutup ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Maka dalam kesemuanya itu Tuhan menuntut kesempurnaan, bahkan di dalam kasih kita di dunia ini yang tidak mudah. Kita harus memiliki kasih yang sempurna sebagai orang yang percaya, yang melebihi orang-orang yang tidak mengenal Allah, melebihi pemungut cukai, melebihi orang-orang yang tidak percaya, melebihi orang-orang dunia, bahkan melebihi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Orang-orang yang hafal mati firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, Tuhan tuntut kita lebih daripada mereka. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, mungkin kasih itu hal yang biasa gitu ya. Bu, saya itu baca Alkitab sudah hafal. Ayat-ayat Alkitab mengenai kasih saya sudah hafal. Tapi saudara, kalau saudara baca berita-berita hari-hari ini, saudara lihat lingkungan sekitar dimanapun kita berada, saudara akan terbuka bahwa ternyata dunia kita sedang membutuhkan kasih. Ya, ini saya tunjukkan beberapa judul berita akhir-akhir ini. Suami istri di Blitar tega aniaya anak asuhnya. Selanjutnya, sadisnya ibu dan pacar siksa 2 anak kandung. Saudara lihat, keamanan, ketidakamanan itu bukan lagi ada di luar rumah. Mungkin anak kita tidak aman di sekolah, dibully di sekolah. Di pekerjaan banyak tantangan sikut sana sikut sini. Tapi saudara lihat berita ini, di rumah pun tidak ada kasih, di rumah pun tidak aman. Jadi mari kita buka mata kita, dunia kita sedang butuh kasih. Dunia kita sedang butuh kasih. Orang-orang banyak yang mengalami hal-hal yang tidak baik, penderitaan dan lain sebagainya, kekecewaan. Akhirnya mereka mengecewakan, memfitnah, membuli, menganiaya, menyiksa, membunuh. Itu hal yang biasa bagi dunia kita saat ini. Kalau kita mau jujur, saudara. Maka dari itu hal ini sudah menjadi hal yang langka. Kasih itu menjadi hal yang langka di dunia ini. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, siapa yang bisa mengasihi dunia? Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan kita, anak-anaknya? Orang yang tidak dipenuhi dan memiliki kasih yang sempurna tidak akan dapat mengasihi dengan sempurna. Jadi kalau kita mau mengasihi dengan sempurna, satu yang harus ada, bahwa kita harus dipenuhi dulu dengan kasih yang sempurna. Kasih siapa, saudara? Kasih siapa? Kasih Yesus. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Maka orang gak mungkin saya bisa mengasihi dengan sempurna tanpa saya dipenuhi dan dibaharui oleh kasih Kristus. Ya. Dan hari ini kita mau lihat 2 hal. Tuhan tuntut kita sama seperti Dia, punya kasih yang sempurna, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi dunia yang saat ini sudah langka. Kasih seperti apa yang harus kita miliki, saudara? Yang pertama, kasih yang harus kita miliki yaitu kasih yang tidak membalas. Katakan sama-sama, tidak membalas. 3, 2, 1. Tidak membalas. Kita harus punya kasih yang tidak membalas. 38 dan 39. Dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39, saudara perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bahkan melawan pun itu gak boleh, saudara. Membalas itu gak boleh, firman Tuhan katakan. Biasanya orang yang membalas sebuah kejahatan itu orang yang seperti apa? Orang yang membalas kejahatan pasti adalah orang yang merasa pernah disakiti, kan gitu ya. Jadi orang kalau merasa disakiti, orang yang merasa dijahati, kalau orang merasa dikecewakan, pasti dia ada kerinduan, ada gairah untuk membalas. Saudara perhatikan, merasa disakiti. Jadi kadang-kala nggak betul-betul disakiti, tapi rasanya panas gitu ya. Ada orang yang ngomong 2 orang lalu kita ditinggalkan, kita sudah merasa wah ini jangan-jangan ngomongin saya ini. Akhirnya panas hati, saudara. Ya, akhirnya kecewa. Sepertinya saya dibicarakan, sepertinya saya ditinggalkan. Atau ketika satu geng kelompok pergi bersama dan kita lupa saudara, lupa nggak diajak. Nah, akhirnya merasa disakiti, merasa dikecewakan. Timbullah amarah dalam diri kita. Atau
kita betul-betul sedang mengalami kejahatan, atau kita betul-betul sedang mengalami kekecewaan, betul-betul ditinggalkan. Bu, nyata suami saya tinggalkan saya. Nyata suami saya punya kekasih yang lain misalnya. Nyata orang yang saya percaya selama ini mengecewakan saya, ngambil uang saya. Nyata sahabat saya yang saya percaya ternyata mengkhianati saya, mengecewakan saya. Itu nyata. Bahkan saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bagi setiap kita, sekalipun perasaan-perasaan itu nyata, sekalipun kesakitan, kekecewaan, ya kepahitan itu nyata, firman Tuhan katakan hari ini jangan balas. Amin. Sanggup saudara ya, jangan balas. Difitnah, biasanya kita apa? Balas fitnah. Kita dirasani saudara ya, dikatain, kita balas apa? Balas ngatain, balas jelekkan ke orang lain. Kita ditipu, kita mau balas nipu, itu kan kerinduan kita. Ketika kita nggak disapa, apa yang kita lakukan? Doh, ya nggak perlu nyapa bu, ya kan? Itu kita saudara, itu kan normal. Saya nggak disapa loh bu sama si A, terus saya mau apa? Masa saya mau nyapa duluan? Ya nggak mau bu. Ya nunggu disapa baru saya nyapa. Saudara, kalau kita lihat itu hal yang sederhana. Tapi sebetulnya kita sedang membalas. Sebetulnya kita sedang melawan orang itu. Nggak disapa ya nggak nyapa. Nah hari ini firman Tuhan katakan jangan lawan, jangan balas. Sekalipun kesakitan, kekecewaan itu nyata, kita alami. Ya, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ayat 38 dikatakan kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi betul ada firman Tuhan itu. Nah itu apa namanya bu? Kita mau belajar sedikit ya sejarahnya. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara bisa lihat di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan di atas. Itu adalah sebuah hukum yang dinamakan lex talionis, boleh ditulis ya. Lex talionis itu bahasa Latin. Jadi itu adalah hukum mata ganti mata seperti tabur tuai. Wah ini kelihatannya jahat saudara ya. Kalau kita baca, coba salah satu ya contohnya ya. Imamat pasal 24 ayat 17 sampai 22. Kita baca mulai ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Ini firman Tuhan saudara. Engkau buat orang cacat, kamu juga harus dibuat cacat. 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus, lihat saudara, harus dihukum mati. 22, satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Wah saudara lihat, ternyata ayat 38 itu Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan sendiri yang membuat. Kok kelihatannya Allah kita kejam saudara ya. Tuhan kita mengajari balas dendam, sepertinya itu. Kalau kita mau lihat saudara, kenapa kok ayat ini Imamat pasal 24 ini ada? Karena kehidupan zaman dahulu itu lebih kejam. Contoh, saudara ingat kisahnya Dina dan Sikem? Dina anak Yakub, ingat ya. Nah, satu kali Dina ini berkeliling kota, berkeliling negeri. Dia untuk melihat perempuan-perempuan. Lalu Sikem melihat Dina. Ketika Sikem ini melihat Dina, maka diperkosa. Nah ini saudara, Sikem memperkosa Dina. Sebagai seorang ayah, Yakub dan kakak-kakaknya apa yang dirasakan? Marah, betul ya. Dia tahu anaknya diperkosa, marah. Tapi Sikem setelah dia memperkosa Dina, dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta sama Dina dan dia ngomong sama Hemor, papanya, "Pak, saya jatuh cinta sama Dina. Tolong ambilkan dia sebagai istriku." Ya, ini Sikem ngomong sama papanya. Akhirnya Hemor datang kepada Yakub yang sudah marah, yang sudah panas hatinya. "Pak Yakub, anak saya Sikem cinta kepada anakmu Dina. Boleh enggak kalau kita jadi besan gitu ya? Boleh enggak kalau Sikem ini menikah dengan Dina? Apapun yang engkau minta akan kami berikan," kata Sikem dan Hemor. Lalu dengan kemarahannya mereka punya tipu muslihat saudara. Dikatakan apa? Oke boleh, tapi dengan satu syarat. Mereka kan bangsa Israel dan Sikem ini kan orang Hewi, orang yang tidak kenal Allah.
Jadi mereka minta satu syarat, yaitu sunat. Betul, mereka minta sunat. Boleh, tapi seluruh kota, seluruh kaum keluargamu harus bersunat, katanya Yakub. Dan mereka mengiyakan karena sudah cinta, saudara ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kejadian 34 ayat 25 sampai 29. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, ini orang-orang Hewi, mereka akhirnya disunat, semua laki-laki disunat. Datanglah firman Tuhan, pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Lihat saudara, tadi yang salah siapa? Sikem. Sikem itu berapa? 1. Tapi yang dibunuh berapa saudara? 1 kota. Nah, itu terjadi zaman dulu. 1 orang yang salah, 1 kota dibunuh, mengalami masalah yang sama. Juga Hemor dan Sikem, ayah dan anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Nah, ini yang terjadi saudara. Jadi pada zaman dahulu nggak bisa 1 orang salah, 1 orang ganti 1 orang, nggak bisa. 1 orang ganti 1 keluarga, 1 orang ganti 1 kota, 1 orang ganti 1 bangsa. Nah, itu kan celaka. Maka datanglah firman Tuhan melalui Musa, nggak bisa seperti ini. 1 orang yang salah harus diganti 1 orang. Nah, makanya keluar firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, karena hal ini saudara, karena hal ini. 1 lembu diganti 1 lembu, kan begitu. Makanya ada keluar firman itu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita Tuhan yang pengasih. Dia kasih keadilan koridor, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat zaman Yesus, pembalasan itu dilakukan dengan membayar ganti rugi. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak mata diganti mata, asli tidak pada zaman Yesus. Itu dibayar dengan ganti rugi, uang. Begitu, misalnya 1 mata itu dihitung 1 tahun gaji. Nah, 1 tahun gaji, seperti itu saudara ya, pada zaman Yesus. Tapi Tuhan kita berbeda. Ketika Yesus datang ke dunia dan dia berbicara kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat hari ini, firman Tuhan katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah saudara. Maka hari ini kita lihat bahwa Tuhan kita itu punya standar yang tinggi. Kita sebagai orang Kristen gak bisa hidup biasa. Kita juga harus hidup dengan standar yang tinggi, dengan kebenaran yang tinggi. Kita harus hidup pada standarnya Tuhan. Jadi kalau dulu 1 orang ganti 1 kota, 1 orang ganti 1 bangsa. Lalu zaman PL apa? 1 orang ganti 1 orang. Zaman perjanjian baru Yesus mati buat setiap kita. 1 orang menyakiti kita, katakan apa? Jangan dilawan. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan lagi ya, ayat 39. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekarang saya tanya saudara, ketika kita menampar orang yang kenal ya, duduk bersama boleh hadap-hadapan, coba ditampar, jangan ditampar betulan saudara ya, diginikan saja, coba ditampar. Kalau kita menampar orang yang kena itu pipi apa, kanan atau kiri? Kiri, betul ya, seharusnya pipi kiri. Tapi kok firman Tuhan ini sepertinya ada kekeliruan ini ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Loh, maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau dikatakan menampar pipi kananmu, berarti namparnya itu bukan dengan telapak tangan. Nah, Saudara perhatikan. Jadi ketika firman Tuhan ada, itu menamparnya pakai punggung.
punggung tangan. Nah, kalau kita menampar pakai punggung tangan, kenanya apa? Pipi kanan. Saudara, kalau kita tanya sakit-sakitan, tampar pakai telapak dan punggung, sakit mana? Pakai sakit punggung. Dan betul, pada zaman Yesus, orang yang ditampar itu artinya orang sedang direndahkan, orang sedang dilecehkan. Dan ketika ditamparnya dengan punggung tangan, itu sedang dilecehkan, direndahkan double. Maka dia bisa menuntut ke pengadilan, saya ditampar dengan telapak, dengan punggung tangan, saya bisa minta ganti rugi double. Lihat saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sekalipun engkau ditampar pipi kananmu, jangan lawan, tapi berilah juga pipi kirimu. Standar yang tinggi yang Tuhan berikan bagi setiap kita hari ini. Kita nggak bisa hidup biasa-biasa, kita nggak bisa mengasihi biasa-biasa. Sebab Yesus sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Karena Yesus sudah begitu luar biasa mengasihi kita, sudah selayaknya kita juga mengasihi dengan luar biasa, mengasihi dengan sempurna. Satu orang dibalas satu keluarga, kota, bangsa, itu dulu. Satu orang dibalas satu orang, itu biasa. Tapi kita saat ini yang luar biasa, ketika orang menyakiti kita, kita tidak membalas. Tuhan menuntut kita punya standar yang lebih dari dunia. Kalau nilai dunia saat ini mengajarkan apa? Serang balik, kamu ditampar ya tampar balik, pukul ya pukul balik. Membalas dendam, saudara ya. Istri saya selingkuh ya saya selingkuh bu. Suami saya sakiti saya juga bisa, emang cuma dia yang bisa. Kan gitu saudara. Teman kita nipu, kita juga bisa nipu, saya punya lebih banyak teman daripada dia. Kan gitu saudara. Lakukan kepada orang lain seperti yang mereka lakukan kepada kita, itu nilai dunia saat ini. Tapi Tuhan tuntut kita tidak seperti itu. Ajaran Yesus, jangan balas menampar, jangan balas menuntut, walaupun itu boleh dituntut ke pengadilan. Saya disakiti, saya direndahkan, saya tuntut, saya minta ganti rugi, itu normal, itu wajar dan itu sah ya pada saat itu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan balas tampar, jangan balas menuntut, jangan melawan. Ayo senggol kanan kiri katakan jangan membalas saudara. Jangan membalas ya, jangan membalas. Saya nggak tahu apa yang saat ini saudara sedang hadapi, tapi firman Tuhan hari ini datang bagi saudara dan saya. Hari ini apapun yang kita alami, kepahitan, kesakitan, kekecewaan, ditinggalkan, jangan balas. Nggak disapa sama orang lain, nggak disapa sama keluarga, jangan balas, sapa mereka, kasihi mereka. Ya, itu yang pertama, kasih yang tidak membalas. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Yaitu kasih yang mau memberi lebih. Katakan mau memberi lebih. 3, 2, 1. Mau memberi lebih ya. Saya bacakan secara cepat ayat 39 sampai 48. Tadi yang pertama, memberi lebih. Apa contohnya? Menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Lalu 40, mengingini baju, serahkan juga jubah. Nah saudara ya, baju itu, nah seperti saya pakai. Baju itu yang dalam dan jubah itu yang luar. Jadi kalau zaman dahulu baju itu tipis saudara, cuma dipakai di dalam. Tapi jubah itu yang di luar, yang tebal, mantel. Nah itu jubah. Bahkan ketika ada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, firman Tuhan katakan apa? Serahkan juga jubahmu. Diminta yang murah, diminta yang tipis, suruh kasih yang tebal, suruh kasih yang mahal. Nah Tuhan kita. 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengasihi lebih. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih lebih. Kita dianiaya, kita doakan. Nah itu namanya memberi lebih saudara. Kenapa? Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu biasa. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah kita kan orang baik, kita kan orang benar, kita kan orang yang diselamatkan. Kita nggak bisa seperti itu sama seperti dunia, nggak bisa. Maka kita punya standar yang lebih tinggi, kita mau memberi lebih. Nah jubah dan baju yang tadi saudara,
Jubah dan baju itu berbicara mengenai jaminan gadai, utang piutang. Ya, saya jelaskan ya. Jadi kalau zaman dahulu kita berhutang, itu jaminannya bukan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan jaminannya apa? STNK gitu ya, BPKB, sertifikat rumah. Bahkan yang online lebih gampang, jaminannya KTP gitu ya. Kalau zaman dahulu tidak, saudara. Kalau kita berhutang, jaminannya itu baju dan jubah. Nah, dijaminkan kita pinjam berapa dinar, dijaminkan baju kita. Kita pinjam berapa dinar, jaminannya jubah kita. Nah, masalahnya ada orang-orang yang menggunakan ini untuk memeras saudaranya. Makanya dikatakan kalau ada orang yang menuntut engkau, ada orang-orang yang menggunakan utang piutang ini, gadai-gadai ini, itu untuk memeras saudaranya. Ya, saudara lihat ya. Ayub 22 ayat 5 sampai 6, ini contohnya. Firman Tuhan berkata, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Jadi saudara lihat, kalau zaman itu misalnya saya pinjam uang dan saya menggadaikan jubah saya, baju saya yang luar, setiap malam ya, setiap malam itu harus dikembalikan. Jadi kalau saya itu pinjam sama Pak Eti misalnya, Pak saya pinjam uang, saya gadaikan baju saya ya, jubah saya yang hijau ini. Setiap malam Pak Eti harus berikan kepada saya jubah saya ini. Loh kan utang Bu? Iya, tapi itu harus. Kenapa? Karena jubah ini cuma satu. Dan saya kalau nggak pakai jubah saya akan mati, kedinginan. Nah besok pagi saya kembalikan lagi ke Pak Eti. Nah itu harus. Tapi ada orang-orang yang menggunakan hal ini untuk merampas. Digunakan kesempatan untuk menjarah saudaranya supaya kamu nggak punya baju, supaya kamu nggak punya jubah, itu digunakan. Makanya dikatakan apa? Dituntut. Bahkan firman Tuhan katakan kalau engkau dituntut bajumu yang tipis, kasih jubahmu. Tuhan tuntut kita kasih hal yang lebih, mengasihi lebih, mencintai lebih, mengampuni lebih. Ya. Selanjutnya apa? Dikatakan kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Saudara, pada zaman itu saudara ingat ya, bangsa mereka sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan mereka sangat sah untuk memaksa satu orang berjalan membawa beban. Bukan berjalan santai-santai ditemani gitu saudara, enggak ya. Berjalan membawa beban. Tapi ada peraturannya. Orang boleh membawa beban, dipaksa membawa beban itu hanya sejauh 1,6 kilometer atau 1 mil, tidak boleh lebih. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sekalipun ada orang yang paksa kamu, kasih lebih, jalan bersama dia dengan 2 mil. Saudara kalau paham tentang konsep ini, maka saudara bisa memahami kenapa Simon dari Kirene itu mengangkat salib Yesus, betul ya? Kan kita kadang bingung ya, loh ini kok bisa ya Simon dari Kirene kok mau disuruh ngangkat salib Yesus? Karena itu hal yang biasa pada zaman itu. Orang-orang mereka sudah biasa untuk dituntut, dipaksa membawa beban sejauh 1 mil atau 1,6 kilo. Dan ketika itu pun dituntutkan kepada kita, itu berbicara apa? Itu hal yang seharusnya nggak kita lakukan. Seharusnya saya cukup melakukan 1 mil, tapi Tuhan minta apa? Lakukan lebih. Kasihi lebih musuhmu, ampuni lebih musuhmu, sekalipun tuntutannya lebih banyak. Tuhan kita luar biasa, saudara ya. Bukan tidak membalas. Kalau tadi yang pertama kan kita pasif, jangan balas, itu pasif. Yang kedua Tuhan tuntut kita aktif. Bukan tidak membalas tapi terus diingat-ingat, enggak apa-apa. Misalnya suami kita ya bohongin kita, wis enggak apa-apa, tak diem noy, tak tunggu ay, gitu saudara. Biasanya ibu-ibu ya. Habis diingat-ingat lalu apa? Diungkit. Nah nanti ada waktunya diungkit saudara. Pak, karena bertengkar misalnya, Ma kamu kok gini toh Ma. Lalu istrinya bilang, halah Pak, lu dulu loh Pak tanggal ini jam segini di sini kamu ya seperti itu. Nah itu kan kita ibu-ibu biasanya ditumpuk, wis gak apa-apa, tak tumpuk saudara ya. Nanti waktu bertengkar dikeluarin semua, kamu dulu begini A, B, C, D, Z. Nah bukan seperti itu yang Tuhan mau. Atau mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita.
Terus kita ngomong-ngomong, lihatin itu, keluarga si A begitu jahatnya loh dulu nyakiti keluarga saya. Lihatin sekarang keluarganya berantakan, lihatin sekarang anaknya gak kenal lambe Tuhan. Terus sekarang siapa sing bisa nolong kalau enggak aku? Nah saudara, tapi Tuhan gak minta itu. Ketika kita gak balas, itu bukan untuk diingat, bukan untuk diungkit, tapi untuk kita mengasihi mereka lebih. Untuk mengasihi lebih. Tidak membalas untuk mengasihi lebih. Tuhan menuntut tindakan aktif kita yang lebih. Mengasihi mereka yang lebih. Kirim makanan, doakan, ampuni saudara. Orang-orang yang pernah mengecewakan kita, yang pernah menyakiti kita. Kalau kita merasa pahit hati saudara, itu yang rugi itu kita. Sama seperti katanya Pastor Isa kan sering ngomong ya. Kalau kita kecewa sama orang, kita sakit hati sama orang, kita makan steak rasa apa saudara? Rasa sendal ya. Tapi kalau makan sendal seperti makan ya sendal ya, gak berubah kalau sendal. Percuma, kita sakit hati, kita kecewa itu percuma. Tuhan yang bela kita. Tugas kita mengasihi mereka lebih, lupakan yang sudah di belakang. Memberi lebih, pipi kanan beri pipi kiri. Minta baju beri jubah, jalan 1 mil beri 2 mil, dianiaya. Kita mendoakan. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sudah lihat, jika seterumu lapar, bukan jika sahabatmu lapar, bukan jika saudaramu lapar, bukan jika orang yang mengasihi engkau, orang yang pernah berbuat baik kepada engkau, orang yang berkuasa lapar, bukan. Jika seteru itu apa saudara? Musuh. Jika musuhmu lapar, kasih makan. Saudara ingat ya, Tuhan Yesus ketika dia ditangkap akan disalibkan. Satu kali dia ditangkap akan disalibkan. Dan orang yang mengikutinya menghunus pedangnya dan memutuskan telinga salah seorang hamba perwira. Saudara ingat ya. Apa yang Yesus katakan? Oh bagus. Kalau bisa bunuh semuanya gitu saudara. Enggak. Yesus gak melakukan itu. Dia pun gak balas. Dia gak balas dan Yesus melakukan lebih. Dia dianiaya, dia dicaci, dia dihianati oleh muridnya. Tapi dia memberi lebih. Apa yang dia lakukan? Dia ambil telinganya dan disembuhkan lagi. Dia beli lebih. Bisa gak kita memberi lebih buat orang lain yang melawan kita, yang mengasihi kita, seteru kita? Jadi prinsipnya begini saudara, ini yang sering saya renungkan dan sering saya gumulkan bersama dengan suami ya. Hidup kita pasti bukan hidup yang gampang, yang tanpa masalah kan enggak ya. Tapi prinsipnya begini saudara. Jika kita dimusuhi atau kita dibenci oleh orang, jangan lawan orangnya, jangan benci orangnya, jangan musuhi orangnya. Saya ulangi ya, kalau kita dimusuhi oleh orang lain, kita dibenci oleh orang lain, kalau kita dilawan oleh orang lain, jangan benci orangnya, jangan musuhi orangnya, jangan lawan orangnya. Ingat firman Tuhan, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan suami kita. Ada orang yang berkompetisi di rumah tangga. Saya harus lebih dari istri saya harus lebih dari suami saya, berkompetisi. Musuh kita bukan istri kita. Musuh kita bukan anak-anak kita. Musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan orang yang jahat kepada kita, yang menjelekkan kita, yang mengecewakan kita, yang makan uang kita. Musuh kita bukan mereka. Musuh sejati kita adalah kuasa yang menginginkan itu semua terjadi. Yang menggunakan kekuatannya untuk itu terjadi. Musuh kita adalah kuasa yang menginginkan perceraian, yang menginginkan perpisahan, yang menginginkan percekcokan, yang menginginkan kegagalan, yang membunuh, mencuri dan membinasakan. Siapa saudara? Iblis. Nah, jadi jangan salah sasaran. Musuh kita yang sejati adalah dia. Jadi kalau kita mungkin dihianati, dikecewakan oleh orang lain, doakan, ampuni, kasihi lebih. Bukan mereka musuh kita, tapi kuasa di balik itu. Saudara ya, Simon Sinek satu kali dia pernah berkata begini, apa yang orang lain lakukan dan berikan untuk kita, itu sebenarnya bukan dilakukan atau diberikan untuk kita, melainkan untuk status kita. Jadi ada cerita, satu kali ada seorang perdana menteri, dia datang ke sebuah kota,
untuk dikunjungi, kunjungan kerja begitu saudara. Ketika turun dari pesawat apa yang terjadi? Dia disambut, betul ya, dijemput, disambut dengan ramah, Pak selamat pagi Pak, mari Pak saya antar ke hotel. Sampai di hotel gak perlu check-in saudara, sudah di check-in kan, betul ya. Diantar ke kamar yang bagus, yang mewah, yang harum, begitu ramah. Ketika dia turun mau makan, ada orang yang melayani, diambilkan makan, diambilkan kopi gitu saudara. Nah, satu kali dia selesai masa jabatannya. Dan tahun berikutnya dia datang ke kota yang sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia datang turun dari pesawat, ada nggak yang menjemput? Nggak ada. Nggak ada yang menjemput saudara. Turun dari pesawat sendiri, pergi ke hotel sendiri, betul ya? Check in sendiri, masuk ke kamar sendiri, mau makan ya ambil sendiri, mau minum kopi ya ambil sendiri saudara. Saudara lihat. Orang baik pada kita, orang menghargai kita, itu tidak selalu untuk kita, tapi untuk status kita. Kita harus sadar, satu-satunya pribadi yang betul-betul mengasihi kita, menghargai kita tanpa melihat status kita adalah Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Satu-satunya. Dan hari ini Yesus mau kita sebagai anak-anaknya punya kasih yang sama seperti dia. Punya kasih yang tidak memandang status. Mengasihi siapa? Mengasihi orang kaya, mengasihi orang miskin, mengasihi orang yang gak bisa apa-apa, mengasihi orang yang menguntungkan, mengasihi pejabat bukan pejabat, mengasihi pengusaha bukan pengusaha, menguasai orang yang berkuasa dan tidak berkuasa. Statusnya apa? Mengasihi saudara dan musuh, lawan atau kawan. Semua kita kasihi, bahkan musuh. Musuh itu kan status, saudara. Statusnya musuh. Kita kasihi mereka. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Jangan pandang status, hari ini firman Tuhan katakan. Kita mau mengasihi mereka tanpa melihat status, sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa melihat status kita. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pertanyaannya kenapa kita harus mengasihi dengan sempurna? Mengapa saya mesti melakukan itu, Bu? Sebab kita telah dikasihi dengan sempurna oleh Allah ketika status kita adalah seteru. Musuh itu kita saudara, kita baca ya Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa itu sama dengan kita masih musuh, kita masih seteru. Tuhan katakan apa? Tuhan tunjukkan kasihnya. Tuhan gak bunuh kita, Tuhan gak binasakan kita, tapi Tuhan memberi lebih. Tuhan berikan apa? Berikan nyawanya, saudara, mati buat saudara dan saya. Begitu besar dan sempurna kasihnya. Lebih jelas Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Jelas ya saudara ya, dulu kita seteru Allah, dulu kita musuhnya Allah. Ketika Allah itu mati buat saudara dan saya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Maka dari itu kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan sempurna ketika kita statusnya musuh, mari hari ini kita mengasihi orang lain yang statusnya juga masih musuh. Itu standar yang dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang biasa. Kita harus luar biasa seperti firman Tuhan. Martin Luther dia pernah berkata begini, aku menjadi seperti Kristus bagi saudaraku dan menjadi apa yang Kristus lakukan bagiku. Kita lihat Yesus sudah lakukan apa buat hidup kita. Kita lakukan itu buat saudara kita. Apa yang saat ini kita alami saudara? Mungkin kita dilecehkan, mungkin kita disinggung, mungkin kita direndahkan, mungkin kita ditinggalkan, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita dituntut, atau mungkin kita dipaksa untuk melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita dipaksa melakukan hal itu yang menyakitkan buat kita. Oleh siapa? Mungkin kita disakiti oleh suami, istri, dikecewakan oleh anak, dikecewakan oleh
orang tua, dikecewakan oleh mertua, dikecewakan oleh rekan kerja, dikecewakan oleh rekan-rekan sepelayanan misalnya. Saya nggak tahu apa yang saudara hari ini sedang alami, tapi firman Tuhan hari ini menolong kita. Respon kita harus dua. Respon kita yang pertama, jangan membalas. Respon kita yang kedua, ayo kita beri lebih, ayo kita ampuni lebih, ayo kita kasihi lebih, ayo kita doakan lebih. Matius 5 ayat 48, firman Tuhan kita yang tadi menutup renungan kita hari ini. Kita baca bersama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri supaya ingat firman Tuhan ini saudara ya. Kita baca dengan suara yang keras, Matius 5 ayat 48, pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Matius 5 ayat 48 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mungkin kita nggak mampu ya untuk mengasihi sama seperti Yesus yang sempurna. Tapi saudara jangan lupa, kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita, menguatkan kita untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, mengasihi seperti Yesus mengasihi kita.